Halo Aris, apa kabar? Selamat datang di saluran ini dan di pembacaanmu. Aris, kita akan terhubung dengan energimu untuk hari ini. Ini adalah pembacaan umum, jadi kamu harus mengambil apa yang selaras dan juga memeriksa tanda bulan dan tanda naikmu, karena itu akan melengkapi pembacaan utamamu. Saya akan memulai pembacaan ini dengan pesan dari energi-energi. Ini adalah ramalan kuat yang membawa energi sebuah pesan melalui apa yang mungkin merupakan pemandu guru leluhur. Tergantung bagaimana kamu memproyeksikannya hari ini di momen saat ini, dan pesan itu datang melalui perjalanan. Angka 2. Kamu tahu bahwa ketika berbicara tentang perjalanan di tingkat spiritual atau di tingkat tarot, itu tidak harus spesifik berupa perjalanan geografis. Itu bisa berupa perubahan, bukan. Itu bisa berupa apa yang dapat dipahami sebagai kepindahan, suatu masalah yang sedang kamu alami, dan kamu ingin dengan cara tertentu, ya, membuat perubahan dalam situasi itu. Tapi itu selalu sesuatu yang positif, tentu saja bukan. Kartu perjalanan adalah kartu yang menunjukkan kepada kita pergerakan, tidak diragukan lagi. Bukan pergerakan, relokasi, atau bahkan perjalanan atau perpindahan itu sendiri. Apa yang saya lihat di sini adalah bahwa kamu mulai menyadari arah yang kamu pilih untuk diambil. Itu adalah arah yang benar, itu adalah arah di mana kamu mungkin mendekati masalah yang luar biasa, itu adalah arah yang membuatmu merasa tertarik. Saya merasa bahwa ini juga dapat membawa berkah besar. Karena itu membawamu ke tempat-tempat baru di dalam dirimu. Tentu saja di dalam dirimu karena kamu juga sedang berubah atau pindah dari apa yang merupakan perjalanan batin itu tetapi juga keluar. Faktanya, jika kita akan mendefinisikan perjalanan, mungkin saja itu adalah kehidupan itu sendiri. Segalanya, pada akhirnya adalah sebuah perjalanan dan kartu ini datang kepada kita untuk mengatakan hal itu. Kamu memiliki petualangan yang menarik dan menginspirasi di depanmu. Jadi kita harus menyiapkan koper-koper itu, kita harus menyiapkan niat itu, karena sikap yang kamu miliki sehubungan dengan melakukan perjalanan ini adalah sikap pencapaian tanpa masalah. Saya bertekad untuk melakukannya, saya memiliki motivasi yang jelas, dan saya mempertimbangkan bagaimana saya akan mengembangkan ini. Apa logistik yang akan saya gunakan dalam perjalanan ini. Jadi, ya, kamu menarik banyak hal menarik dan kamu sedang melakukan banyak perubahan yang dapat memodifikasi rutinitasmu bahkan takdirmu ya. Terutama ya mungkin saja ini secara langsung menunjukkan kepada kita apa itu kepindahan atau hanya menunjukkan juga bahwa penundaan berakhir. Dari suatu masalah, ada kemungkinan bahwa sesuatu yang telah menghalangimu dan yang tidak membiarkanmu maju juga keluar dari jalan dan di sana kamu kembali fokus pada energi itu. Itulah mengapa saya melihat bahwa kamu seperti memiliki energi yang cukup tinggi untuk memposisikan dirimu kembali dalam situasi saat ini atau dalam situasi baru yang kamu tarik dengan apa yang mungkin sedang terjadi. Bukan. Mari kita lihat apa yang malaikat katakan kepada kita sekarang. Pembacaan umum, mungkin kamu ingin menangani kasusmu secara spesifik dan kamu dapat melakukan konsultasi pribadi denganku. Kamu melakukannya melalui situs web. Di sana kamu menjadwalkan konsultasimu dan kamu juga memiliki komentar yang disematkan pada zodiakmu. Itu membawamu langsung ke halamannya. Ini memberitahuku bahwa dalam perjalanan ini kamu juga menyadari perubahan pada tingkat relasi karena kartu 12 berbicara kepada kita bukan hanya tentang pilihan, tetapi juga kebersamaan. Ini yang bisa datang dari perubahan sikap orang-orang atau bisa datang dari perubahan sikapmu sendiri dengan orang dengan seseorang bukan. Ada seperti keseimbangan dari masalah tertentu atau kejelasan, atau saya juga merasa bahwa ini adalah jembatan yang menghubungkanmu dengan seseorang yang penting. Bukan, seolah-olah kamu sedang dalam perjalanan untuk bertemu dengan seseorang yang penting. Tentunya, sesuai dengan bidang kehidupan yang menemanimu dalam perjalanan ini. Dan selain itu visimu cukup jernih sehubungan dengan semua ini. Jadi kamu dibimbing dengan baik, bukan? Dibimbing dengan baik untuk melakukan perjalanan ini. Tiket mana yang harus dibeli atau kemana harus naik pada akhirnya bukan. Nah kartu The Sun, kartu The Moon, dan kartu The Hermit. Itu adalah
Tiga, tiga arkana utama dan kartu The Hermit dalam kasus ini adalah pencerahan. Tahukah kamu? Sesuatu yang tidak bisa dilihat, tetapi bisa dirasakan, dan intuisi itu terkadang menyebabkanmu sedikit ketakutan, dibiarkan terlihat, ditampilkan dengan jelas. Mungkin itu inisiatif yang kamu butuhkan, daya cipta, atau dorongan yang kamu butuhkan untuk memulai perjalanan ini. Bukan. Kartu The Hermit adalah kartu yang mengatakan kepada kita, kamu menemukan pada saat ini apa yang merupakan kesempatan untuk memperbaiki rencana, untuk mempersiapkan dirimu untuk ini, untuk mengambil kesempatan ini, untuk membuka pintu ini. Ini adalah perjalanan satu arah. Bukan, ini adalah perjalanan satu arah ke depan. Terutama karena kamu juga membiarkan dirimu terbawa oleh intuisi, kamu harus mengonfirmasinya melalui tanda-tanda. Karena ada beberapa tanda yang bahkan memberitahumu. Bila perubahan ini membuatmu merasa tak nyaman, mirip rasa takut, itu akan menguatkanmu. Kamu tak perlu takut memulai perjalanan ini atau melakukan perubahan ini. Karena sebentar lagi cahaya matahari diperlihatkan kepadamu. Dan matahari adalah kartu luar biasa. Karena bukan hanya menghubungkan kita pada kemungkinan, agar kamu paham bahwa kamu sendiri menarik kemakmuran lewat perilaku, jejak diri dan gerakmu, tetapi juga lewat pikiranmu yang positif. Melainkan ada sesuatu yang sangat merangsangmu karena kamu menerima stimulus itu bisa datang dari kompensasi atau semacam masalah ekonomi atau bisa juga sesuatu yang terungkap memberimu banyak kejelasan karena mungkin saja pengakuan pribadi yang pantas kamu dapatkan juga terungkap dan itu membuat perbaikanmu di tingkat ekonomi yang datang melalui pekerjaan juga membuatmu bergerak atau mencari kesempatan untuk sampai ke tempat yang bagimu sangat baik, sangat terang, dan sangat makmur. Bisa jadi juga bahwa kamu sedang berkumpul dengan orang itu atau hal-hal yang terasa seperti pencerahan terungkap kepadamu dan di sana muncullah apa yang merupakan kegembiraan, transparansi, perasaan, kehangatan dan juga perasaan yang keluar dari semua ini yaitu berbagi. Itulah sebabnya angka 2, bukan? Bagaimanapun yang mereka katakan kepadamu adalah bahwa cara ditemukan untuk mendapatkan kesempatan baik untuk terhubung dengan seseorang dengan cara yang sangat jelas dan jujur tetapi kamu harus percaya pada dirimu sendiri. Itulah sebabnya kamu memiliki kartu The Moon, harus percaya pada dirimu sendiri. Percaya pada kekuatanmu dan percaya pada disposisimu yang baik. Dan The Hermit menempatkanmu dalam kartu pengembangan diri dari apa yang merupakan manajemen yang baik, dari apa yang mungkin merupakan kebijaksanaanmu. Terkadang The Hermit muncul juga untuk memberitahu kita bahwa sesuatu yang telah terbentuk sejak lama dibiarkan terlihat lebih jelas. Dari ini kamu bisa mendapatkan hasil dari pekerjaan yang lama. Jadi itulah sebabnya kartu The Sun dan The Moon juga ada di sana. Bisa juga itu memberitahuku bahwa akhirnya kamu juga menemukan cara atau jalan untuk mengakomodasi sesuatu yang tidak hanya kamu harapkan untuk terjadi, tetapi perubahan itu datang kataku. Dari apa yang mungkin merupakan inisiatif yang kamu perhitungkan, karena kamu memperdalam sesuatu di tingkat batin dan sesuatu ini membuatmu seperti mengubah arah atau seperti mengikuti arah itu, bukan? Seolah-olah sesuatu yang kamu lakukan sebelumnya, terus diproyeksikan dengan cara yang kokoh untuk masa depan. Dan itu bisa menjadi sesuatu yang tidak ada habisnya jika kamu melakukannya dengan benar. Jika kamu melakukannya dengan ketekunan dan kejelasan yang diberikan kepadamu di kartu kartu lain dan dengan bimbingan batin. Semua yang kamu temukan di sini melalui pergerakan ini akan aman. Itu akan terus berkembang. Kamu akan melihat bahwa itu akan terus berkembang. Jika kamu mengerti bahwa kamu ingin berbagi dengan orang lain, tetapi itu juga bisa menjadi momen intim pada awalnya karena terkadang The Hermit meminta kita semacam pengasingan untuk menyendiri, untuk berpikir sedikit, untuk berpikir dalam kesendirian, untuk menarik kesimpulanmu sendiri. Nah, sekarang saya berada di bagian perjalanan ini, dan mungkin saya membutuhkan waktu untuk diri sendiri untuk melihat bagaimana saya melanjutkan semua ini, dan ya, saya harus melihat bagaimana saya akan bekerja dengan semua yang tersedia bagi saya.
Bahkan jika kamu memiliki proposal untuk melangkah lebih jauh dengan masalah pekerjaan, ya, kamu mungkin perlu berpikir bagaimana kamu akan menyusun hidupmu mulai sekarang, bukan? Bisa jadi kamu menerima nasihat dari seseorang yang bagimu sangat penting, yang datang dari masa lalu, seseorang yang telah menemanimu sejak lama dan yang bagimu adalah referensi, seseorang yang tahu atau yang tahu apa yang dibicarakan, artinya yang mengerti tentang apa yang bisa dikatakan kepadamu dan kamu jauh lebih memperhatikan nasihat orang itu. Muncul lagi matahari, kartu 4 koin dan kartu es koin. Stabilitas ekonomi besar malah berlebihan. Karena itu mungkin kamu mengambil inisiatif ini ya. Matahari muncul 2 kali. Jadi apa yang saya lihat di sini adalah bahwa kamu mendapatkan kembali kegembiraan hidup. Banyak dari kalian mengakhiri apa yang merupakan saat keputusasaan atau kegelapan. Bukan. Kamu beralih dari apa yang bisa menjadi malam ke siang. Secara tiba-tiba realitasmu berubah yang bisa terjadi di tingkat pekerjaan atau di tingkat ekonomi, dan kamu merasa sangat aman, sangat stabil. Tetapi kita juga ingin terus menerima hal-hal, bukan? Jadi kita harus sedikit lebih fleksibel. Dan jika kamu diminta untuk berbagi pengetahuan, jika kamu diminta untuk berbagi energi, pekerjaan, atau sesuatu yang sangat kamu hargai dan sedang kamu simpan serta sedang kamu kumpulkan, dan kamu merasa sulit untuk berbagi, saya pikir ini saatnya bagimu untuk berpikir. Bagikan, buka diri, ungkapkan, berikan. Karena jika kamu melakukannya, yang kamu bagikan akan kembali berlipat ganda, memberimu as koin. Jadi, tidak apa-apa kamu melindungi apa yang kamu miliki dan apa yang telah begitu sulit untuk kamu capai. Tetapi jika kamu menginginkan lebih atau ingin terus mengamankan posisi ini, mereka memintamu untuk fleksibel, untuk terbuka, untuk tidak terlalu banyak menahan dari kekurangan karena jika kamu berada di 4 koin, kamu takut kehilangan sesuatu, jadi itu malah menambah rasa atau ketakutan yang dibawa oleh kekurangan. Saya memiliki uang lebih ini atau mereka membayar uang ini atau ya saya mulai bekerja lebih baik. Jadi saya simpan, 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 simpan dan di sanalah uang itu tetap ada. Dan itu memberiku kesenangan tertentu, ya. Dan itu memberiku keamanan. Tentu saja saya melihat uangnya tetapi tetap di sana. Atau sesuatu yang material bukan. Apapun itu. Bahkan terkadang sampai sesuatu yang emosional. Jadi itu di sana stagnan. Dan karena kita memiliki kartu itu yang memberitahu kita bahwa sesuatu akan bergerak, bahwa sesuatu akan berubah. Tempat, kamu bisa pindah tempat tinggal, kamu bisa pindah tempat kerja, kamu bisa berekspansi di tingkat dunia, di tingkat geografis, apapun itu. Nah, bagikan semua ini bukan, karena ini akan terus meningkat. Dan di sini, di desain yang kembali muncul, saya merasa bahwa itu juga bisa menjadi indikasi bahwa desain berbicara kepada kita tentang apa yang merupakan vitalitas yang kamu dapatkan kembali setelah saat kesedihan dari rasa sakit, tetapi kamu juga siap terhubung dengan orang lain dari sudut yang lebih penuh cinta, lebih bebas, tidak terlalu terikat karena ada 4 koin. Saya merasa bahwa desain menempatkanmu dalam perjalanan, karena secara spesifik itu adalah energi desain yang membuatmu kembali bersemangat dan optimis. Karena pikiran-pikiran positif itu, di mana kamu di sana mulai melihat tanda-tanda. Tanda-tanda apa? Bahwa tujuanmu sedang tercapai dan tidak hanya bermanfaat bagimu, tetapi juga bagi orang lain. Beberapa orang mungkin bahkan tidak kamu kenal, tetapi ini adalah gelombang ekspansif. Ini adalah efek positif dan ekspansif yang dicapai desain untukmu tentunya dan orang-orang terkasihmu, tetapi juga orang-orang yang bahkan tidak kamu kenal. Karena di sana dalam perjalanan kamu bisa bertemu di jalan dengan orang-orang yang kamu lihat sesaat, kamu lihat selama beberapa hari dan tidak melihatnya lagi atau terlihat sekilas, dan itu juga akan sangat menarik. Itu melambangkan kebebasan dan kekuatan yang didapat setelah menghadapi kegelapan. Karena itu ada bulan. Kamu telah mengatasi banyak hal, luka, ketakutan. Bulan kembali. Ini berarti kamu sedang melepaskan belenggu, dan terutama sudah sampai di titik kedewasaan. Karena itu ada sang pertapa yang membantumu menemukan kekuatan lebih besar dan sudut pandang lebih baik. Mengapa? Karena kamu terhubung dengan hidup yang selalu kamu dambakan. Jadi,
Apa yang sedang kamu lakukan? Saya merasa bahwa banyak dari kalian akan melakukan apa yang kalian sukai. Apapun itu tugas yang kalian sukai. Kalian juga akan senang karena lebih leluasa secara ekonomi. Membelanjakan, membayar, mengambil tanggung jawab, berinvestasi. Jika kita berbicara tentang koneksi juga, di sini bisa muncul sesuatu yang sangat transparan, sangat kokoh, dan stabil yang dapat tumbuh dalam keindahan dari sesuatu yang tulus. Karena semuanya dalam keadaan jernih, pikiranmu jernih, kamu merasa dalam kelimpahan. Satu-satunya hal yang kamu tidak tahu adalah bahwa kamu harus yakin bahwa kamu bisa percaya dan membuka dirimu. Kamu akan melihat kelimpahan di tempat lain, tidak hanya di tempat yang biasanya mungkin kamu temukan. Karena sumber daya dan peluang datang kepadamu yang akan mengubah hidupmu. Jadi kita harus mengambil semua ini dan memanfaatkannya karena benar-benar sesuatu yang membuatmu merasa sangat sedih dan bahkan juga putus asa akan berakhir. Sesuatu yang bisa sangat menjanjikan dan kamu tidak melihatnya seperti itu. Sesuatu bisa berubah, bisa terlihat, bisa ditampilkan dengan cara lain, sisi lain dari konteks yang sama dan di sana saya kembali ke apa yang saya katakan di awal. Kamu tidak harus pergi melakukan perjalanan agar ini terjadi. Karena bahkan situasi yang sama bisa dilihat dengan pandangan lain dan kamu akan menemukan sesuatu yang bisa membuatmu kembali takjub atau kembali terpesona. Dan ini adalah momen bagimu yang berubah. Karena kamu ingin mendekati masalah-masalah yang bahkan telah kamu tunda, bukan? Itu akan menstimulasimu, misalnya, bahkan untuk kembali belajar jika itu kasusnya. Itu akan menstimulasimu karena ini juga tentang mengakomodasi atau merencanakan hal-hal tertentu dalam pekerjaanmu dan jika kamu harus beradaptasi karena kamu baru memulai di suatu tempat. Kamu akan mendapatkan keuntungan dan kamu tidak akan menyerah pada percobaan pertama karena kartu The Sun juga memberimu energi tinggi seperti itu. Dengan menyimpannya, kamu akan mampu mencapai apapun yang harus kamu capai. Ada keseimbangan yang sangat positif dari semua situasi ini bagimu dan banyak ekspansi pribadi. Apa yang terhubung dengan ini? Bukan. Apakah itu kemenangan emas? Apakah itu kesempatan emas? Mari kita lihat. Nah, di sini ada segalanya. Pada angka 0 ada segalanya. Tidak ada awal atau akhir. Semuanya tidak terbatas. Saatnya untuk mengembangkan sisi spiritualmu karena kamu sedang memperoleh sikap baru, visi baru, dan pemahaman tentang berbagai hal, baik spiritual maupun duniawi. Artinya, visi yang tepat karena tentu saja ada kartu desan 2 kali, visi yang paling tepat, paling jelas, paling murni yang bisa kamu miliki terkait seseorang, terkait suatu masalah, pribadi yang intim, terkait investasi uang, terkait pekerjaan, terkait tugas, terkait studi, apa yang benar-benar membuatmu melihat bahwa jalanmu sudah benar karena pada akhirnya kamu melakukan itu juga. Jadi mari kita percaya dengan menetapkan bahwa semua ini datang kepadamu.